Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam takallama inda khurujihi min batni ummihi faqala jalalu rabbi ar-rafi'i wa qila qala Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Segenap para hadirin jamaah majlis ta'lim dan muzakarah Ittihadus Syubban Musholla Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali membuka kitab pedoman kita. Pada kesempatan kali ini pengarang kita menjelaskan waruya dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takallama berbicara inda khurujihi ketika Nabi Muhammad keluar min batni ummihi dari perut ibunya. Artinya Nabi pada saat lahir itu bisa bicara langsung. Ini yang jarang-jarang orang tahu. Kita tahunya bahwa Nabi Isa waktu bayi udah bisa bicara ya. Anak Siti Masyitoh pada saat ya mau dilemparkan ke satu penggorengan yang udah dipanaskan oleh Fir'aun, juga bayinya bisa bicara. Nabi Muhammad dalam satu riwayat juga sama. Bahkan Nabi ketika lahir pas keluar itu bisa bicara. Ya, di sini diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu berbicara ketika keluar dari perut ibunya. Jadi pas mau keluar ya itu bisa bicara apa omongannya. Nabi Muhammad masih bayinya langsung pas banget keluar dari rahim ibunya, jalalu rabbi ar-rafi, bermula keagungan Tuhanku yang maha tinggi. Wakila dikatakan lagi kalau Nabi Muhammad mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu pas lahir begitu ngomongnya. Di sini ada nggak yang habis lahir ngomong begitu? Ya, kita rata-rata nangis ya. Nangis, teriak nangis. Tapi Nabi Muhammad itu pas lahir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Masya Allah, istimewa banget Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pas banget lahir ya itu langsung dia membaca Allahu akbar kabira. Ada satu riwayat Nabi Muhammad ketika lahir sujud. Ya, Nabi Muhammad pada saat lahir apa? Sujud. Sujuda, dalam posisi sujud. Nah pada saat sujud itulah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang begitu indahnya. Allahu akbar kabira, maha suci itu Allah yang maha besar. Allahu akbar kabira, Allah ya yang maha besar. Walhamdulillahi katsira, pujian-pujian bagi Allah banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah baik ya di setiap saat, setiap waktu, di pagi, di sore, di siang, di malam hari. Nah seperti itu. Masya Allah, inilah yang memang istimewa yang Allah berikan kepada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yumkinul jama'u bainahuma, mungkin saja dikumpulkan antara keduanya. Tadi ada yang bilang Nabi Muhammad ketika lahir bicaranya jalalu rabbi ar-rafi,
Ada yang bilang bacaannya Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan ada juga yang membuat penggabungan dua-duanya dibaca. Jadi kalimat yang pertama dibaca sama Nabi, kalimat yang kedua juga dibaca. Jadi boleh menggabungkan dua riwayat karena satu dengan yang lainnya saling keterkaitan, sehingga ya enggak boleh dipisah. Itu namanya satu kesatuan. Jadi Nabi Muhammad di samping baca Jalalu Rabbi Ar-Rafi, baca juga Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa yumkinul jam'u bainahuma, dan dimungkinkan mengumpulkan antara keduanya. Wa rawal khilaf fi mahalli khurujihi sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi. Ada satu riwayat lagi, ada perbedaan di dalam tempat keluarnya Nabi Muhammad SAW dari perut ibunya Siti Aminah. Jadi ketika Nabi Muhammad keluar, itu keluarnya dari mana? Ada perbedaan pendapat. Fakila, maka dikatakan innahu kharaja minal mahallil mu'tadi, sesungguhnya Nabi Muhammad keluar dari tempat biasa. Sama kita pada ada yang bilang begitu ya, jadi dari tempat yang biasa. Kita lahir kan ya dari rahim ibu kita, dari tempat yang biasa semuanya, nggak ada yang beda ya. Itu ada yang bilang Nabi Muhammad pun ketika lahir ya sama ya, seperti ya manusia-manusia biasa lainnya ketika lahir seperti itu. Ini satu pendapat. Jadi min batni ummihi, dari perut ibunya Nabi Muhammad dibilang dia keluar dari tempat yang biasa. Wakila, dikata lagi innahu kharaja min tahti suratiha. Nabi Muhammad itu ketika lahir keluarnya dari bawah pusarnya. Pusar ibunya di bawahnya itu Nabi Muhammad keluar dari situ. Jadi istimewa. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bilang dari tempat yang biasa seperti kita lahir. Tapi pendapat yang kedua di bawah pusar. Jadi dengan kekuasaan Allah, dengan kudrahnya Allah, itu Allah mampu. Jadi di bawah pusarnya Siti Aminah itu akhirnya ya keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari kemaluannya, bukan. Kalau kita kan biasanya di itu. Ya, tapi Nabi Muhammad ya itu tidak dari situ. Dari bawah pusarnya. Pusar bawahnya, nah keluarlah dari situ. Allah kasih alat mungkin kekuasaan yang tidak terjadi pada diri orang, tapi terjadi pada yaitu diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata'amutu fil hali wa ma la ila hadza syekhuna Muhammad hasbullah, dan yang kelihatannya condong kepada pendapat ini itu adalah guru kami Muhammad hasbullah. Jadi menurut Muhammad hasbullah dia lebih condong kepada ya Nabi Muhammad itu lahir dari bawah pusar, bukan dari tempat yang biasa. Waruya, dan diriwayatkan al khilafu aidan, ada perbedaan juga fi hamli ummihi sallallahu alaihi wasallam, terkait di dalam membawa mengandung ibunya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Muhammad. Pakila dikatakan inna halam tajid, sesungguhnya tidak
ia temukan di hamli sallam karena mengandung Nabi Muhammad sallam a'zamas siqali, yaitu beban yang sangat besar dan berat. Jadi kata ibunya, saya mengandung, saya hamil, tapi enggak merasa mengandung karena enggak ada beban sama sekali. Ya, walaupun udah 9 bulan. Itu cerita ibunya sendiri. Jadi kata Siti Aminah, saya walaupun mengandung sampai 9 bulan, tapi enggak terasa ada beban kayaknya. Enggak ada rasa sikol berat. Nah seperti itu. Ini kan keistimewaan yang Allah berikan, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Warriwayatul masyhuratu, dan bermula riwayat yang masyhur, annaha, bahwasanya ibunya lam tajid lizalika syai'an, jadi tidak merasakan sedikit pun Nabi ya pada saat di dalam rahim ibunya itu ibunya enggak terasa ya berat sekalipun udah 9 bulan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 7 bulan, bahkan udah sampai 9 bulan enggak terasa apa-apa. Orang kan biasa kalau udah hamil 9 bulan Masya Allah ya udah repot, apalagi lagi tidur ya mau kemana aja repot udah, ya kan? Itu menurut orang perempuan ya yang udah hamil pada ya. Nah kalau orang laki kan gak ada yang hamil ya, iya jadi nggak tahu. Tapi menurutnya begitu, berat benar katanya kalau udah 9 bulan ya udah kesana salah kesini salah. Tapi ibu Nabi Muhammad ketika hamil, ketika mengandung, bahkan sampai usia 9 bulan enggak terasa beban, enggak ada beratnya sama sekali, enak aja. Itulah Allah kasih kekuasaan ya, karena memang yang dikandungnya bukan manusia sembarangan, manusia istimewa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu istimewa dan begitu mulia. Ya makanya kata ibunya, saya tidak merasa berat sedikit pun. Tuh begitu, nyaman aja deh, seperti orang kagak hamil aja gitu. Padahal udah berapa bulan? Udah 9 bulan. Masya Allah. Itu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jumi'a, dan dikumpulkan bainar riwayataini, antara dua riwayat, bi annal awwala, sesungguhnya yang pertama, fi awalil hamli, di awal kandungan, wal akhir, dan yang terakhir fi akhir, di dalam akhirnya, litaqa'a mukhalafatul 'adah, supaya terjadi menyalahi adat fihima pada keduanya, hatta yu'lama, sehingga dapat diketahui, anna kulla umuri, sesungguhnya setiap urusan-urusan Nabi Muhammad SAW khariqatal adati, menyalahi adat kebiasaan. Ya Nabi ini semuanya mukjizat yang Allah berikan, sehingga itu khariqul adah. Jadi khariqul adah itu artinya menyalahi aturan kebiasaan. Biasanya orang kalau hamil pasti merasakan beban berat, apalagi udah 7 sampai 9 bulan. Itu biasanya begitu. Nah tapi Siti Aminah itu tidak begitu. Nah ini namanya khariqul adah, menyalahi adat kebiasaan. Karena ini mungkin mukjizat yang diberikan buat Nabi Muhammad SAW. Kama qala Ibnu Hajarin, sebagaimana berkata Imam Ibnu Hajar, qalat Aminatu, berkata Siti Aminah, lamma madoli minal layali, tatkala udah lewat buat saya beberapa malam, wal ayyam, dan beberapa hari, tis'ata usrin, 9 bulan, ala tamam, secara sempurna, akhazani ma ya'khuzun nisa minat talqi, dia merasakan juga rasa sakit
seperti yang dirasakan oleh wanita lain, ya lebih-lebih saat lagi mau melahirkan, keluar darah, ya itu namanya tolak. Jadi darah keluar, ya itu pada saat menjelang ya melahirkan, ada rasa sakit mulesnya tuh. Walam yadri, dan dia tidak tahu bi kepada saya ahadun seorang pun yang khalqi daripada makhluk, wa in wahidah. Jadi ya dia nggak tahu tuh satu pun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa inni wahidatun, dan sesungguhnya saya ini sendiri, esa fi manzili, di dalam rumah saya sendirian di dalam rumah saya. Jadi kata Siti Aminah, saat udah 9 bulan yang lain pada keluar, ayahnya udah tahun nggak ada dan meninggal. Nah kemudian kakeknya saat itu nggak nemenin, kakeknya lagi tawaf di Ka'bah. Jadi Siti Aminah sendirian. Ketika mau melahirkan, Siti Aminah sendirian. Ini ceritanya begitu. Ya, jadi nggak ada yang tahu. Siti Aminah mulai mules, ada tolak. Nah, mules mau melahirkan tuh namanya tolak. Nah kemudian ya Siti Aminah sendiri, wa inni wahidah, saya sendirian fi manzili, di rumah saya. Itu begitu ceritanya. Siti Aminah ketika mau melahirkan enggak ada yang dampingin, tapi yang dampingin ntar langsung Allah yang utus para malaikat, bidadari ya itu yang ngurusin. Jadi lahirnya enggak di rumah sakit Kartini ya, enggak. Jadi enggak ada yang nemenin. Wa inni wahidah, begitu pengakuan Siti Aminah, saya sendiri di rumah saya. Wa abadal Muttalib fi tawafihi, wa Abdul Muttalib fi tawafi, sementara ya kakek Abdul Muttalib atau ya kakeknya Nabi Muhammad SAW itu berada di Mekah lagi tawaf. Ya, jadi Abdul Muttalib sedang enaknya tawaf. La ya'lamu, beliau tidak tahu inqida'a hubla. Jadi dia nggak tahu kapan putusnya nih kandungan yang ada Siti Aminah. Abdul Muttalib nggak tahu tuh. Ra'aitu qit'atan minat thairi, saya lihat ada satu kelompok burung, manakiruha minal yakut, yang mulut-mulutnya itu terbuat dari yakut warna merah. Ini dari sorga nih burung. Jadi Siti Aminah lihat gitu saudara. Jadi pada saat dia mau melahirkan nggak ada orang, sampai kakeknya yang senantiasa mendampingi ya itu lagi nggak ada, lagi tawaf di Mekah di Ka'bah. Tiba-tiba kata Siti Aminah, saya ngelihat ada rombongan burung yang indah benar. Mulutnya aja dari yakut warnanya merah. Jadi burung apa itu? Burung sorga ya. Di Cidadol nggak ada ya, nggak ada di Cidadol ya. Jadi satu rombongan toir, burung yang cocotnya itu ya terbuat dari yakut yang warna merah. Qad ghattat hujrati, nutupin kamar saya. Jadi ditutupin tuh kamar-kamarnya, tutup semua sama burung-burung dari sorga yang Allah kirimkan. Bi ajnihatin, ditutupin pakai apa? Pakai sayap-sayap burung tadi. Tuh, jadi kamar Siti Aminah katanya ditutup dengan sayap-sayap burung. Kazamradil akhdar, seperti zamrud yang warnanya hijau. Jadi kalau kata kita hordeng ya, kenal hordeng? Iya, hordengnya ya itu sayap-sayap burung warna hijau. Ya, tuh begitu. Supaya kealingan gak ada yang lihat. Ya, Siti Aminah mau melahirkan, ditutupin semuanya.
Tuh begitu ya. Ya, ini satu khariq lil adah, yang menyalahi adat kebiasaan, enggak pernah terjadi. Ya, seperti itu. Tapi ini Siti Aminah merasakannya. Tanbihun, ini satu catatan penting. Qadina qadal ijma'u ala anna Makkah wal Madinata afdalul biqa. Sungguh sudah terjadi kesepakatan para ulama. Sesungguhnya Mekah dan Madinah itu ada tempat yang termulia. Jadi kalau ditanya biqa, tempat yang paling mulia itu mana? Mekah sama Madinah. Sepakat ulama. Enggak ada lagi tempat yang lebih mulia kebanding daripada Mekah dan Madinah. Kalau Mekah karena ada rumah Allah, Baitullah, sehingga Mekah termasuk yang istimewa. Madinah kenapa mulia? Karena di situ ada jasad Rasulullah yang dikuburkannya di situ. Jadi mulia sekali. Tadinya tanah haram cuma satu, Mekah doang. Nah, setelah Nabi Muhammad hijrah ya di kota Madinah, akhirnya tambah bukan haram tapi haramain. Kalau haram cuma satu, tapi kalau haramain berapa? Dua. Makanya tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Imamul haramain, khadimul haramain, pelayan dua tanah haram. Jadi Raja Saudi itu gelarnya khadimul haramain, sebagai pelayan ya, yang ada di kota Mekah dan kota Madinah itu tamu-tamunya ya dilayani oleh ya raja, termasuk jamaah haji dan jamaah apa? Umroh. Jadi Mekah dan Madinah merupakan tempat yang paling istimewa. Wattafaqal a'immatus salasah, bahkan imam yang tiga bersepakat ala anna Makkah afdal minal Madinah. Ya, jadi imam yang tiga punya pendapat Mekah nilainya, wilayahnya, tempatnya lebih afdal kebanding daripada Madinah. Tuh, jadi kalau kita mau beda-bedain Mekah sama Madinah mana yang lebih mulia? Lebih mulia Mekah, baru Madinah. Wa aksu Malikin, dan membalik Imam Malik. Kalau Imam Malik beda, kata Imam Malik Madinah lebih mulia kebanding daripada Mekah. Kenapa? Karena di Madinah ada Rasulullah, ya kuburnya di Madinah. Wal khilafu fi ghairil biqati syarifati, dan bermula perbedaan di dalam selain daripada tanah syarifah yang mulia, alati tadammanat a'dauhu, yang dikandung oleh beberapa anggota dari Nabi Muhammad SAW. Wa illa, kalau saya tidak, fahiya afdalu minas samawati wal ard, maka Mekah itu merupakan tempat yang paling istimewa kebanding daripada langit dan kebanding daripada bumi semuanya. Wa min khawasis mi Makkah, di antara kekhususan keistimewaan nama Mekah. Nah, Mekah itu ada nama masyhurnya, allati ya tadammanat ya. Jadi wa min khawasis mi Makkah annahu iza kutiba ala jaminil mar'ub, apabila ditulis di atas kening ya jamin. Wa illa, kalau saya tidak, fahiya afdalu, maka itu merupakan yang paling afdal. Minas samawati wal ardh, kebanding daripada langit dan bumi, jami'an semuanya, qat'an secara pasti. Tuh ada yang bilang Makkah itu khairul biqa, tempat yang terbaik, walaupun dibandingkan dengan 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi.
tapi tetap kedudukan Mekah itu lebih mulia. Wa min khawasis mi Makkah, di antara keistimewaan nama Makkah, anau iza kutiba alai jamin, kalau seandainya ditulis di atas kening kita. Al-mar'uf ya, bi damir ri'af, dan darah ri'af. Makkah yaitu kota Mekah, wasatul biladi, di pertengahannya kota. Ya, wallahu raufur rahim, wallahu, dan Allah raufun maha lembut, ya, bil ibadi kepada hambanya. In kota amat, ya, terputus ta'addamu darah. Zakarahul Bajuri, berkata Imam Bajuri, fi hasyati, dalam hasyanya, alas sama'il, atas sama'il. Jadi kesimpulannya apa yang kita bisa dapatkan, bahwa memang Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat istimewa, sehingga pada saat dia mau melahirkan aja udah beda. Padahal belum diangkat jadi nabi, ya, baru mau melahirkan itu sampai ya burung-burung pada ikut ya menyaksikan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang begitu istimewa. Bahkan menurut ceritanya Siti Aminah itu enggak merasa beban, susah, ya biasa-biasa saja. Nah, ini semuanya karomah, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti baru ya selanjutnya, ya amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.